Tenang, sejuk, dan mistis. Siapa sangka, di tengah hutan Bukit Keker, tersimpan kisah perempuan yang namanya hidup dalam ingatan banyak orang. Dialah Putri Koneng, seorang putri yang disebut-sebut memilih jalan sunyi, menjauh dari istana dan berakhir di sini. Tapi, siapa sebenarnya Putri Koneng itu? Nama Putri Koneng memang dikenal di dua wilayah, Keker dan Sumeneb. Namun, masyarakat Bukit Keker memiliki versi kisah yang berbeda, lengkap dengan goa-goa, tradisi tirakat, dan satu makam yang dikeramatkan hingga kini. Masih banyak masyarakat mengira bahwa sebutan Putri Koneng hanya satu sosok. Padahal, sebutan itu pernah digunakan di dua putri berbeda di zaman yang berbeda pula. Menurut kisah lisan masyarakat Madura Barat, Putri Koneng yang dipercaya bersemayam di Bukit Keker diyakini sebagai seorang putri dari Kerajaan Medang pada abad ke-10 Masehi. Ia mengalami kehamilan gaib yang saat itu dianggap aib besar bagi keluarga kerajaan, yang saat itu dijatuhi hukuman mati oleh ayahnya sendiri. Namun, berkali-kali upaya pembunuhan selalu gagal karena perlindungan gaib. Sang patih yang ditugaskan untuk menghukum justru melindunginya. Disinilah kisah pelarian sang putri dimulai, menuju wilayah timur dan akhirnya berlabuh di Bukit Keker. Bukit Keker ini bukan hanya sekedar hutan biasa. Ia menyimpan banyak jejak tokoh Madura. Salah satunya adalah Gua Petapan ini. Goa Petapan ini terbagi menjadi dua bagian sesuai gender. Ini adalah Goa Lake, tempat bertapanya Adipodai. Sedangkan bagian kanan adalah Goa Bini. Masyarakat meyakini bahwa sang putri memilih bertapa di sini. Menurut kisah yang berkembang, Gua Petapan ini adalah tempat bertapa Adipodai, air dari Jogotole. Disinilah konon terjadi pertemuan pertama antara ayah dan anak setelah terpisah sekian lama. Dalam pertemuan yang penuh ujian batin itu, Adipodai memberikan dua pusaka penting kepada Jogotole, sebilah pecut dan seekor kuda terbang bernama Megarni. Kedua pusaka ini menjadi bekal utama dalam pertempuran melawan Dempo Abang dari negeri seberang. Menurut masyarakat sekitar, inilah makam Putri Koneng. Namun menurut sejumlah warga tua, sebenarnya ini adalah petilasan, tempat persinggahan atau pertapaan beliau di masa hidup. Karena alasan pelestarian, kemudian tempat ini dirawat dan difungsikan sebagai makam. Tiap tahun, lokasi ini tidak pernah sepi. Digelar haul, doa bersama, hingga tirakat. Bukan hanya sekedar tradisi, tapi bentuk penghormatan kepada pucuk Sayyid Ali yang dikenal Adipodai dan pucuk Putri Koneng yang dikenal pula sebagai Raden Ayu Tunjung Sekar. Masyarakat percaya, monyet-monyet yang hidup di sekitar Bukit Keker adalah jelmaan para pengawal sang putri. Karena itu mereka dibiarkan hidup bebas dan tidak diganggu. Inilah salah satu bentuk penghormatan masyarakat terhadap kisah leluhur. Tak hanya kaya cerita, Bukit Keker juga kaya pesona. Tepat sempurna untuk menikmati pemandangan dari ketinggian. Datang untuk sejarahnya, betah karena pemandangannya.
itulah Bukit Kekar. Potret Koneng, meski kisahnya tak banyak tertulis di buku sejarah, tapi ia hidup di tutur masyarakat. Dan dari tutur itulah kita belajar bahwa sejarah tak selalu dibacakan. Kalau bukan kita yang menjaga dan menceritakan ulang, lalu siapa lagi? Sejarah bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah warisan yang harus kita ceritakan kembali. Jadi, datanglah jangan hanya untuk berfoto. Datanglah dengan rasa ingin tahu dan dengarkan apa yang telah terjadi. Karena dari situlah kita mulai mencintai budaya kita sendiri.